Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung, ya, atau kita semua bareng-bareng panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan dan diunggah ulang, apalagi diadu oleh video-video yang juga potongan. Aku tidak pernah kasih izin hal yang demikian. Apabila kalian berkepentingan dengan video-video kajian Gus Beti, ya silahkan konfirmasi dulu. Dan aku bukan orang yang goib yang tidak bisa dikonfirmasi. Silahkan di setiap video Gus Beti di awal yang ada slide warna kuning itu ada nomor WA, ya, kalian bisa konfirmasi ke situ, ya. Oke, jadi jangan nyolong-nyolong, ya, aku nggak kasih izin. Kalau berkenan linknya saja, jadi linknya saja yang di share, ya. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Oke. Alhamdulillah dalam suasana yang cukup dingin karena di sini hujan terus, nggak tahu di tempatmu, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita di Medan yang sedang dan di sana juga ada santri Isra, ya, yang sedang mendapatkan musibah banjir karena hujan. Semoga musibahnya segera berlalu dan semoga semuanya dalam kondisi selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita sekarang masuk ke edisi, aku gimana mau ngomongnya ya, karena ini kan 1 jam terus dibagi 2. Kalau di YouTube ya sudah edisi 89, maka ini 10-11 kira-kira begitu ya. 10-11 ya, karena nanti kan dibagi 2 supaya tidak terlalu panjang, karena idealnya sih sebetulnya kajian-kajian di YouTube itu per 15 menit. Tapi kalau ngaji sama Gus Beti 15 menit itu dapat assalamualaikum saja. Setelah itu waalaikumsalam, bubar jalan. Gue nggak suka hal-hal yang instan begitu. Makanya bagi siapa saja yang di TikTok, yang di YouTube, gue nggak ada urusan sama elu. Kalau lu mau cari yang instan, jangan ngaji sama gue. Lu cari tempat lain, cari channel lain, dan semua serba bebas. Gue bebas memberi kajian, lu bebas memilih kajian. Kita enak-enakan aja ngomong. Ya, kalau gue ngaji belak-belakan, nggak ada yang tidak belak-belakan gitu ya. Lu mau ngaji monggo, nggak mau ngaji cari channel lain yang menurut lu selera, ya. Kalau nggak selera nggak usah di sini. Kajian-kajian di sini dia bersifat singular, tidak strike. Itu juga harus dipahami. Oke. Aku review sejenak, tentunya sejenak ya, karena sudah kita bicarakan kemarin di seri yang ke-8 dan ke-9. Ya, kita kupas tuntas Yohanes 5:30 ya. Yohanes 5:30. Di situ dikatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, siapa aku itu? Maka aku itu nisbahnya atau domir aku itu jatuhnya kepada Kanjeng Nabi Isa, atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus. Jadi Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dari diriku, dari Yesus sendiri. Terus apakah dia akan dipaksakan bahwa dia bisa menciptakan? Ya, oke.
Kemudian Yohanes 8:28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi diulangi lagi ya. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu punya guru, gurunya itu ya Bapa, yang disebutnya Bapa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali lagi, apakah dia akan dipaksakan sebagai pencipta? Karena dia sendiri mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemudian di Yohanes 8:29 ya, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Nyanya itu kembali ke Bapa. Artinya kalau Bapa tidak berkenan, ya dia tidak berbuat. Semua perbuatan Yesus itu dalam koridor kenan dari Bapa. Kalau Bapak nggak berkenan, ya nggak berbuat, gitu ya. Oke, Yohanes 9:33 ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tidak dapat berbuat apa kalau tidak datang dari Allah, tetapi dalam otoritas Allah itu yang harus diingat ya. Perbuatan-perbuatan itu dalam otoritas Allah. Yohanes 16:13 ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Belum mengenal ya. Di sini tidak kita cantumkan kemarin karena tidak menjadi stressing point ya. Kemudian aku tambahkan lagi ya. Di Yohanes 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Ini contohnya dalam kematian ya, kemudian dilanjutkan kebangkitan ya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nyanya dominnya ke mana? Ke Bapa. Jadi bisa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus menghidupkan orang mati? Bisa. Meskipun nanti masalah mati itu apanya yang mati itu nanti ya. Aku akan menjelaskan dalam perspektif Bible dulu ya. Tetapi itu dalam otoritas kehendaknya. Nyanya itu ke Bapa. Jadi semua yang disampaikan dalam Yohanes 5:30, Yohanes 8:28, 8:29, Yohanes 9:33, semua apa yang dilakukan Yesus itu dalam otoritas Bapa. Artinya dia ada di bawah kendali Bapa. Dengan demikian akankah kita paksakan Yesus menjadi pencipta? Silahkan dijawab masing-masing. Ya. Oke. Itu sekilas saja, kemarin sudah kita kupas tuntas ya. Kemudian di Quran surat Ali Imran 349 dan Quran surat Al-Maidah 5:110 baru sekilas kita baca, dan malam ini mau kita pertegas, kita tuntaskan. Di situ Al-Quran mengatakan Yesus itu mencipta ya. Jadi kholako itu mencipta. Kalau di 5:110 dia memakai takhluku, kamu mencipta ya. Kalau di 3:40 akhluku, aku mencipta. Aku dan kamu itu domirnya jatuh kepada baginda Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara tua kita ya setelah Yahudi, yaitu Nasrani yang kemudian menjadi Kristen ya, yang disebut Yesus. Nah, bagaimana ini? Ternyata di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus itu menciptakan. Nanti kita akan lihat bagaimana burung itu diciptakan, dan gue kurang setuju dengan terjemahan Depak ya. Sepertinya Depak gamang menerjemahkan, tapi tetap gue hormati bagi kalian yang masih memegang terjemahan Depak, monggo silahkan ya. Karena bagaimanapun kalau kita belajar tasrif ya, belajar lisanul Arabian ya, yang orang bilang nahu sorob, kalau aku bilang sorob nahu, karena sorob dulu baru nahu, bukan nahu dulu terus sorob ya. Kata baru kalimat, bukan kalimat ke kata gitu ya. Jelas kok. Ini kan jader itu kalau kita belajar bahasa lisanul Arab, jader itu akar katanya kan kholako itu mencipta. Maka tahluku dan akhluku juga terkait dengan penciptaan. Nah, kita harus bisa memberikan pertanggungan jawab ya, bagaimana kita tetap saja tidak menganggap bahwa baginda Kanjeng Nabi Isa itu sebagai pencipta ya, padahal di Quran surat 349 dan 510 dinyatakan mencipta. Ada apa ini? Itu yang harus kita berikan pertanggungan jawab secara intelektual.
Kalau kamu nggak ngaji, kamu goblok, ya kamu nggak bisa memberikan pertanggungan jawab. Makanya kita jangan hanya menjadi Islam kebetulan, tapi menjadi Islam betulan. Caranya apa? Ngaji, Iqra. Kalau kamu goblok lolak ya raru. Ya, nah, malam ini kita akan bahas tuntas. Aku nggak tahu ya gimana nanti, apa selesai di menit keberapa, jam keberapa ya. Bentar, kopiku aku selamatkan dulu. Oke, ya sebelum ke sana tolong bantu tap-tapnya ya, tolong bantu tap-tapnya ya, supaya tidak rungkat dia. Oke. Aku mau bacakan komen yang masuk ya, komen yang masuk dulu sebagai bentuk apresiasiku. Masuk via YouTube ya. Kalau via TikTok itu kan tidak terdokumentasi, jadi aku nggak bisa memberikan komentar. Kalau sekarang aku mau tanggapi yang di komen itu, aku nggak bisa menjelaskan nanti. Maka teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, silakan masuk ke YouTube ya. Kalau di YouTube kan terdokumentasi. Nah, yang namanya komentar ya harus dihormati, harus diapresiasi, dan aku akan bacakan ya. Ini dari saudara kita kafir ya. Mohon dipahami ketika aku mengatakan kafir itu bukan hinaan, bukan cercaan, bukan Anda. Aku akan memberikan edukasi, sebuah pemahaman yang salah ketika menganggap kafir itu suatu hinaan, cercaan, cemooh. Enggak. Ini seharusnya kita perjuangkan, khususnya ulama-ulama. Kalau dibilang ulama-ulama nggak benar, karena ulama itu sudah jamak. Kecuali alim-alim, nah gitu. Mufrodnya itu alim, jamaknya itu ulama. Jadi nggak benar kalau ulama-ulama gitu, nggak benar. Yang benar itu ulama itu harusnya memberikan penjelasan bagaimana kok kafir dirubah jadi non muslim, itu kacau. Ya, bahwa itu bukan hinaan, bukan. Lihat videonya Gus Betik bahwa kami pun kafir, Anda kafir. Masalahnya yang kita kafiri itu apa? Kafir itu artinya tertutup atau menutup. Ya. Jadi kalau diterjemahkan bagi yang menutup, bagi teman-teman kafir. Nah, ini Elisau dari saudara kita kafir. Berarti dari saudara kita yang menutup. Menutup dari apa? Karena gue yang ngomong, gue Islam, berarti menutup dari Islam. Gitu loh. Kalau yang nanti orang Kristen ngomong orang Islam kafir, tidak apa-apa, dan harus begitu. Artinya memang kami orang Islam menutup dari kekristenan. Nah, kalau edukasinya begini kan enak, jadi tidak ada sangka sangka di antara kita. Bukannya malah kafir diganti non muslim tuh geblek 7 turunan itu. Lihat penjelasan di channelnya Gus Betik, sudah aku jelaskan itu bagaimana ketidakbenaran non muslim itu. Dari tinjauan linguistik aja enggak benar. Jadi umat tidak tercerahkan. Coba kalau kita sampaikan secara benar, secara keilmuan, yang Islam juga ngerti, yang di luar Islam goiru Islam. Di luar ternyata goiru Islam, Yahudi, Nasrani khususnya ya, ataupun yang lain itu jadi ngerti, jadi enak kita ngomong. Enggak ada ketersinggungan. Kembali ke edukasi semua itu ya. Oke. Ini dari saudara kita kafir, Elisau mengatakan, terima kasih Mbak atau Mas ya, gue nggak tahu, tolong kalau salah, kalau gue karena Eli, tapi Eli belum tentu cewek juga. Sahabat gue pendeta Eli Tambunan ya, yang dia alumni S2 dari UIN Yogyakarta, yang dia mengklaim dirinya sebagai santri Kristen, artinya dia menggali ilmu ke pusat pendidikan yang dianggap kredibel, yaitu UIN Jogja ya, itu namanya Eli juga, Eli Tambunan. Nah ini Eli, jadi aku kira tadi cewek, tapi kan nama Eli itu tidak otomatis cewek ya. Ya intinya kalau gue salah omong ya mohon dimaklumi ya, karena nggak tahu lu cewek apa cowok. Begini, maaf dasar kami, firman Alkitab, Yesus adalah pencipta yang berkuasa di dunia dan di surga. Jadi kita mati dituntun Roh Kudus ke Firdaus dah. Terima kasih untuk saudaraku Eli. Cuman yang aku bilang di sini kita tidak berbicara teologis.
Karena teologis itu Anda akan terpengaruh oleh teolog. Lah teolog itu nanti berbicara dogma. Yang Anda bilang ini dogma. Aku ngajak kamu, kita semua berbicara atas dasar bukan teologikal tapi biblikal. Kitab suci bilang apa, itu yang sampaikan. Aku bilang Yesus itu diciptakan kan berdasarkan kitab suci. Ya kamu harus lihat dari seri pertama. Kalau kamu hanya langsung masuk ke seri yang ke-8 atau ke-9, ya akhirnya seperti ini. Makanya aku bilang kajian-kajian Gus Beti itu dia berseri. Kamu nggak bisa potong kompas hanya melihat satu seri terus kamu simpulkan. Akhirnya babak belur seperti ini kamu. Ya, aku tidak mengajarkan berbasic teologi, tapi biblikal. Bible. Apa kata Bible? Apa kata Bible? Bukan apa kata para teolog. Itu ya. Teolog itu ya suka-suka dia. Gitu. Maka kalau yang kamu ucapkan, maaf dasar kami firman Alkitab, ya firmannya sampaikan. Di mana Yesus mencipta? Kemarin gue sudah sampaikan Yesus dicipta. Gue kan gak berani mengada-ngada. Bisa gue terjadi tuntutan bahwa gue melenceng dari kitab suci menjadi salah. Kan gue gak berani. Gue berani mengatakan Yesus itu adalah ciptaan berdasarkan biblikal. Masalahnya kamu sepertinya tidak melihat dari edisi pertama. Masuk edisi 8 akhirnya kacau seperti ini. Ya kalau kamu bilang bahwa maaf dasar kami firman Alkitab Yesus adalah pencipta yang berkuasa di dunia dan di surga. Jadi kita mati dituntun Roh Kudus ke Firdaus. Pertanyaan gue, dari sekian banyak firman di mana dinyatakan firman Yesus itu mencipta? Lu nanti ujuk-ujuk larinya ke Yohanes 1 pasal ketiga. Yang itu bagi santri-santri Isra itu sudah pernah kita kupas. Gak apa-apa, nanti aku ulangi. Kamu perlu belajar bahasa originalnya itu perjanjian baru ini. Itu ada Septuaginta, ada Vulgata juga ya. Nanti kamu lihat yang Vulgatanya itu ya. Itu apa arti di? Ya di sini kita perlu belajar bahasa Geri. Ya. Di itu sebenarnya diterjemahkan apa? Nah, itu nanti akan terjawab. Kalau kamu akan mengusung Yohanes 1 pasal 3. Jadi supaya kamu jangan menjadi korban terjemahan gitu. Ya, terima kasih Kang Mas atau Mbak Eli ya, itu tanggapan dari aku. Ya. Kemudian Lai Simanjuntak, Beni Simanjuntak, halakita dosan dia hamunalai. Ahai dokon hamuna. Tuhan mencipta dunia serta isinya selama 6 hari, setelah itu sudah tidak ada lagi penciptaan. Oh, menarik. Kalau tidak ada lagi penciptaan, kenapa ada kamu? Kamu kan penciptaan produk kapan ya? Nggak tahu kamu lahir tahun kapan ya? Produk abad keberapa? Ya. Pertanyaannya kalau tidak ada lagi penciptaan, kenapa ada kamu? Ada aku, ada kita. Jadi nggak terus ya Tuhan menciptakan dunia serta isinya selama 6 hari terus Tuhan itu nongkrong gitu. Kan nggak begitu ya. Oke, mau lete godang Tuhan munasudiate Lai Simanjuntak. Franz, oke, terima kasih atas merah hatinya ya. Kemudian Gispati alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya Tunuhun dari Bandung ya, hadir nyimak seri ke-8. Oke. Itu kemarin ada kesalahan teknik ya, terunggah 2 kali dan aku terus minta itu untuk mengunggah seri berikutnya, tapi enggak apa-apa ya. Sudah, karena kalau aku mau take down enggak enak juga, sudah banyak komentar yang masuk ya, nanti hilang semua. Oke. Di gimana wik ini sinkritisme mbahmu goblok kuwi. Enggak ada sinkritisme dalam kamus gue, enggak ada. Inadina indallahi Islam, itu jelas di Al-Qur'an dikatakan ya.
Adapun namanya gue memaparkan antara Alkitab dan Al-Quran, karena ini materinya comparative religion. Yang namanya komparatif itu mesti perbandingan, yang dibanding itu mesti dua objek. Jangan lu goblok ketika membicarakan dua objek terus lu bilang sinkritisme. Lu gila makan sabun mungkin. Ya. Ya, jadi kadang-kadang gue juga males baca komen-komen yang nggak berkualitas gitu loh. Tapi gimana, nanti nggak dibaca katanya nggak diapresiasi. Tolong kalau komen itu yang berkualitas. Ya. Sinkritisme lu tahu nggak? Sinkritisme itu hybrid gitu loh. Kalau padi itu ada padi hibrida, nah, berarti dia itu hasil dari dua benih. Kemudian dengan sains teknologi, kemudian sains pertanian menjadi derivat baru gitu loh. Gue dalam akidah tuh nggak ada hybrid gitu loh. Karena klaimnya sudah jelas, Islam, inna dina indallahi Islam. Ya aku Islam, kami Islam. Nanti teman-teman Kristen ya mereka akan berpegang kepada tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, monggo silahkan. Masing-masing punya klaim. Ya. Makanya aku akan sudah bilang bahasa lain sinkritisme itu apa ya? Pluralisme itu teologi abu-abu, itu racun bagi semua agama, bukan hanya kepada Islam saja. Cuman kan yang paling getol menentang itu kan Islam. Nggak ada pluralisme dalam akidah. Akidah itu hitam putih. Hitam putih, nggak ada ranah abu-abu. Nanti kalau kita bicara syariah, fikih, itu ada abu-abu. Gitu loh, blok. Ya. Kalau kita bicara akidah, itu pasti berbicara hitam atau putih. Nggak ada area abu-abu, nggak ada. Grey itu nggak ada. Nanti kita berbicara syariah, fikih, nah itu baru ada grey area abu-abu. Nanti kalau kita lebih dalam lagi, maka ada yang disebut apa itu ya? Halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas, subhat, remang-remang. Maka kalau kita lihat di bukan Yohanes, di Anisa 157 sama 158 ada subiha. Subiha itu subhat, remang-remang. Tentang Kanjeng Nabi Isa itu remang-remang, nggak jelas. Apanya yang nggak dijelaskan, nah itu sudah kita kupas tuntas. Gitu ya. Oke. Kemudian Kang Nurman Pardina lanjut Gus. Oke, terima kasih. Kang Alfonso memang gitu, mereka Kristen nggak akan mau diajak berpikir. Ya, tapi ya nggak semua lah ya. Ada juga yang mau kita ajak berpikir. Masalah setelah berpikir tetap kepada kekristenannya ya nggak apa-apa, kita harus hormati. Karena Al-Quran itu mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Kalau kita ngaji di pondok-pondok Jawa sini, ojo mekso, ojo dipekso, jangan memaksa, jangan dipaksa, ya. Tapi penyampaian supaya dia memilih sendiri. Oke. Kemudian apa ini? Gue nggak baca komentar-komentar yang tidak mengedukasi ya. Ini ada biang keringat, kelahiran Isa ditulis dalam Al-Quran. Kenapa Muslim tidak merayakan kelahiran? Ya suka-suka aja. Ya, kelahiran Nabi kami pun itu tidak semuanya merayakan kelahiran yang disebut dengan milad. Ya. Bagi yang merayakan silakan merayakan, bagi yang tidak gitu ya. Itu tentang Nabi kami ya. Apalagi tentang Kanjeng Nabi Isa. Tentunya ya tidak gitu ya. Semoga biang keringat bisa paham gitu ya. Itu nanti bahasanya di edisi tersendiri ya tentang milad ya. Aku sudah pernah jelaskan atau belum itu ya. Oke, kemudian surat Az-Zukhruf 61.
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Az-Zukhruf 61 ya. Di mana ini ya? Di sini. Gaito ini masih nampak kah? Ya, atau aku tulis di mana ya? Di sini ya. Az-Zukhruf itu surat yang keberapa? 43 atau keberapa ya? Az-Zukhruf 61. Aku tulis di sini nampak kah? Nampak. Az-Zukhruf ya. Mic-nya agak diturunkan. 61. Az-Zukhruf 61 ya. Aku ingatkan kepada teman-teman saudaraku, sahabatku terkasih Islam. Ini efeknya. Kristen akan menggunakan ayat ini. Karena kalian percaya yang itu tidak didukung oleh Al-Quran. Kalau ditanya sandaran Al-Qurannya mana? Larinya ke Az-Zukhruf 61. Bahwa Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi. Itu sudah aku bahas tuntas. Untuk yang biang keringat silakan lihat. Masuk ke channel YouTube Subandite Sukoco. Ada 11 seri aku bahas khusus Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Dan aku berbeda dengan Islam mainstream. Di sana aku bahas tuntas. Akhirnya seperti ini. Sebaiknya itu sebagai akidah saudara Kristen kita. Kita hormati saja. Bukan marah lu bela-bela mati-mati ya. Gue gara-gara membahas ini. Akhirnya ada saudara Islam gue sendiri. Yang memutuskan silaturahmi. Tapi akhirnya mereka kembali. Setelah dapat dari orang yang dia anggap otoritatif untuk mengatakan ternyata pendapatnya sama dengan Gus Beti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya dia nggak percaya sama gue. Ketika dia mendapatkan informasi dari sosok yang dia anggap otoritatif, lo kok sama dengan Gus Beti? Dia balik kucing. Gitu. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Artinya dia juga belum bisa menempatkan apa yang dibesarkan oleh sahabat Ali. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Yang dia omongkan Al-Quran kok. Cuman karena dia sudah didogma oleh guru-guru ngajinya dulu. Kanjeng Nabi bisa turun lagi. Akhirnya begitu. Makanya kan gue bilang beragama itu jangan pakai dogma. Gitu loh. Nah, akhirnya begini nih. Ayat itu dimanfaatkan oleh saudara Kristen kita. Termasuk si siapa ini? Biang keringat atau apa sih ini? Biang keringat ini saudara kafir kita ini ya. Ayat di atas Ucli menyangkal kalau yang berkata itu bukan Isa melakukan Allah. Tolong yang sopan ya, kafir ya. Jangan kurang ajar kamu. Kalau nulis Allah itu yang benar. Kalau Allah begini, ini bukan Allah yang kami sembah. Meskipun itu sama-sama tulisan masih diperdebatkan. Karena kalau mau benar ya kembalikan ke lisanul Arabian, ke huruf-huruf Arabiannya. Jadi tunjukkan bahwa kamu orang Kristen punya akhlak, punya adab. Berlaku baiklah terhadap yang di luar Kristen. Kan katanya kan ya kasih itu adalah yang kedua setelah pengakuan tentang Allah yang Esa. Kasihlah sesamamu. Kalaupun kita tidak sama dalam akidah, kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya agama. Makanya aku larang santri-santri Isra kalau menghina agama lain. Aku larang, aku pecat dari santri Isra. Kalian harus menghormati agama orang lain. Kalau mau diskusikan dalam tataran akademis. Di sana ringnya. Ya karena agama apapun itu lahir untuk dihormati. Bukan untuk dicerca. Nah, ini ada Kristen kurang ajar ini, goblok. Kalau nulis yang benar. Ya. ALLAH. Meskipun itu sebetulnya perdebatan. Karena kalau mau yang benar ya alif lam lam ha, masukkan ke edisi Arabiunnya. Tetapi itu sudah aklamasi dalam perspektif Islam. Jangan lu ganti AWLOH, itu namanya kamu bajingan. Gitu loh. Kamu punya agama Kristen yang memerintahkan ya saling kasih, ternyata kamu kurang ajar. Kamu nggak punya kasih. Gitu ya. Tahu kamu? Ya. Ayat di atas Ucli menyangkal kalau yang berkata itu bukan Isa
bukan Isa melakukan Allah, Utsli menyangkal kalau Isa bukan jalan yang lurus tapi Allah, ya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Dan ayat itu menjadi membingungkan. Kira-kira siapa yang berkata dalam ayat ini? Ya nggak bingung, kamu goblok ya kamu bingung. Sesungguhnya Dia Allah Tuhanku. Jika itu Allah yang berfirman, kenapa Dia bilang sesungguhnya Dia Allah Tuhanku, ya? Yang dimana juga lu bilang sungguh Dia itu Allah Tuhanku, ya. Ya, sesungguhnya Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu gaya bahasa seperti itu, ya. Gaya bahasanya seperti lu harus pahami gaya bahasa lisanul Arabian seperti apa, gitu loh. Seperti kul huwallahu ahad, ya, huwa Dia. Terus orang tanya, Dia siapa? Ya ayat itu yang ngasih kepada Kanjeng Nabi, ya Allah itu sendiri. Diajarkan kepada kami. Terus lu tanya siapa Dia itu? Ya Allah itu sendiri, gitu loh. Ya, oke, nanti aku jelaskan. Oke lah, kita skip ayat di atas, kita bahas ayat lain. Kenapa dibahas ayat lain? Ya, tapi terlalu panjang, ya. Pengetahuan kiamat ada di sisi sebentar. Ini menarik juga nih, ya. Mereka menanyakan kepada kamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya, yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Iya, nggak ada yang tahu tentang hari kiamat. Yesus pun tidak tahu. Kan ditanya, Yesus hanya Bapa yang tahu, malaikat pun tidak. Terus lu mau menjadikan Yesus itu Allah karena Dia tahu hari kiamat? Kamu buka Bible, kamu buka Perjanjian Baru. Buka perjanjian terakhir, klop. Di perjanjian terakhir Quran surat Al-A'raf 187 mengatakan, ya, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Klop kata-kata Yesus. Yesus mengatakan, ya, hanya Bapa yang tahu, anak pun nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Ini aku belum kupas tuntas. Pemahaman kiamat itu pada salah semua. Alhamdulillah Santi Isra sudah ketemu. Sebetulnya bukan kiamat yang dimaksud, tapi sa'ah. Lihat original teksnya, ada kata kiamah di situ, nggak ada. Al-Quran membedakan antara kiamah dan sa'ah. Inilah akibatnya kalau kafir belajar Al-Quran sembarangan. Gitu loh. Akhirnya dia karena dimasukkan informasi yang tolol menjadi goblok. Nggak ada di situ diksi kiamah, yang ada sa'ah. Az-Zukhruf 61. Wa innahu li sa'ah, bukan li kiamah. Terjemahan Depak bermasalah itu. Kenapa sa'ah kok dibilang kiamah? Sa'ah dan kiamah itu beda. Bukan waktunya gue menjelaskan itu. Lihat video gue, sudah gue jelaskan. Tolong yang di TikTok bantu tap-tapnya ya. Ya. Ini kafir geblek satu ini, sok-sok Qurani tapi dia nggak mau belajar. Kalau mau belajar Al-Quran, silakan belajar Al-Quran, baru ngomong hal-hal yang Qurani. Seperti gue nggak asal ngomong, gue belajar lama tentang Bible. Gue tanya kepada para pendeta, sahabat-sahabat yang ngerti Bible, baru gue ngomong tentang Bible.